Hai everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik kan? Video ini adalah lanjutan dari episode pertama mengenai seberapa luas jangkauan air bah pada zaman Nuh. Mari kita simak videonya secara seksama agar kita semakin mengerti mengenai hal ini. Di episode pertama, kita sudah membahas mengenai argumen dari kubu banjir universal. Dan agar tidak timpang, sekarang kita akan membahas argumen yang berseberangan dengannya. Baiklah, kita masuk argumen dari kubu banjir yang lokal. Argumen pertama, mengenai pendaratan Bahtera. Kita tahu bahwa air bah itu berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Dan secara geografis, peristiwa itu bermula di Mesopotamia, tempat Nuh berada. Kemudian kita juga sama-sama tahu kalau Bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat, pasal 8 ayat 4. Di mana pegunungan Ararat berada? Di wilayah Urartu Purba, di bagian utara Asyur. Dengan fakta ini, maka kejanggalan muncul. Jika Nuh terapung selama lebih dari 1 tahun dan air bah itu begitu dahsyat, mengapa Bahtera itu tidak terhanyut ratusan kilometer lebih jauh daripada sekedar ke wilayah Urartu? Dengan ukuran bumi yang sangat luas, maka sangat luar biasa sekaligus janggal melihat Nuh mendarat di dekat tempat dia naik. Kecuali banjir ini hanya di sekitar wilayah Mesopotamia, banjir besar yang lokal. Argumen kedua, penggunaan kata seluruh bumi. Kata bumi, yaitu Eretz dalam bahasa Ibrani, lebih sering memiliki arti daratan, tanah, negeri, atau tanah air daripada planet bumi atau seluruh bumi ini. Artinya bergantung kepada konteksnya. Sebagai contoh yang sepadan dalam Kejadian 41 ayat 57, peristiwa kelaparan pada masa Yusuf di Mesir dikatakan dialami seluruh bumi. Namun pada konteks itu, menurut para penafsir, seluruh bumi itu hanyalah wilayah Mesir dan tetangga-tetangganya di sekitar Laut Tengah. Dan dalam Kolose 1 ayat 23, Rasul Paulus bersuka cita karena Injil telah diberitakan ke seluruh alam di bawah kolong langit. Mirip dengan Kejadian 7 ayat 19. Namun dinilai sebagai hyperbola. Memang ada kecenderungan pada masa itu untuk menyebut wilayah luas di sekitaran sebagai seluruh bumi atau dunia. Namun bukan seluruh planet bumi yang dimaksud. Berikutnya kita bahas argumen ketiga. Dari mana seluruh air itu dan kemana perginya? Masalah yang diserang kubu air bah lokal kepada kubu lawan adalah jika air bah itu bersifat global, dari mana datangnya air sebanyak itu hingga mampu menutupi puncak-puncak gunung tertinggi. Perlu diketahui bahwa dibutuhkan jumlah air yang berkali lipat lebih banyak dari seluruh air di planet ini untuk bisa mencapai tinggi yang mampu menutupi puncak-puncak gunung. Dari mana semua air itu? Lebih lagi, kemana air itu pergi di akhir peristiwa air bah? Perlu diketahui, dibutuhkan waktu tahunan untuk membuat air sebanyak itu surut dan diserap bumi, dan dibutuhkan kedalaman laut yang lebih dalam untuk menampungnya, lebih dalam daripada Palung Mariana yang 11 km dalamnya. Apa semua air itu dibuang Tuhan ke angkasa luar? Konyol. Baiklah, kita masuk argumen keempat. Berikutnya mengenai pemeliharaan binatang. Bukankah Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa seluruh binatang yang ada dan memelihara hidup mereka di dalam Bahtera? Sangat mustahil untuk mengumpulkan binatang dari seluruh penjuru bumi dan memberi makan ribuan spesies binatang. Apalagi hal ini hanya dilakukan oleh 8 orang manusia yang tinggal di dalam Bahtera itu. Dan sulit mengumpulkan makanan untuk binatang sebanyak itu. Terlebih Nuh tidak tahu seberapa lama air bah itu akan berlangsung. Tapi hal-hal ini lebih masuk akal apabila seluruh jenis binatang yang dimaksud adalah seluruh yang di wilayah itu. Argumen terakhir, air bah ini tampaknya tidak mempengaruhi keadaan geologi bumi dan permukaan bumi relatif tidak terganggu. Hal ini dapat dilihat dari sungai Tigris dan Efrat yang tidak berubah wilayah palung sungainya. Pada saat penciptaan, sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur, pasal 2 ayat 14. Dan setelah air bah itu didapati lokasinya tetap sama. Maka dengan bukti ini, banjir lokal lah yang lebih cocok. Oke, demikianlah argumen dari kubu kedua dan seluruh argumen telah dipaparkan di video ini. Jika ada argumen tambahan, boleh teman-teman share di kolom komentar ya. Nah, setelah kita menyimak argumen dari kedua kubu, apa teman-teman sudah memutuskan untuk berada di pihak siapa? Haha, kalau saya sendiri berada di kubu air bah universal. Bukan berniat untuk berdebat, hanya saja saya lebih meyakininya. Dan argumen kubu ini lebih bisa diterima, apalagi argumen yang terakhir. Dan mengenai argumen ini, tentu tidak terlepas dari mukjizat Tuhan untuk hal-hal yang di luar nalar. Seperti bagaimana banjir sebesar itu bisa terjadi, dari mana dan kemana air itu pergi, dan lain-lain. Oke, setiap orang punya hak berargumen dan meyakini yang manapun. Namun terlepas dari seberapa luas air bah menjangkau, apakah universal ataupun lokal, yang lebih penting dan lebih perlu kita perhatikan adalah apa yang telah Tuhan perbuat
bukan seberapa besar atau hebat hal itu. Tuhan pernah murka kepada manusia karena dosa, dan Dia menunjukkannya dengan karya yang maha dahsyat dan ajaib. Karena itu, mari kita lebih melihat ke diri kita masing-masing, bagaimana hidup kita dapat menyenangkan Dia. Oke, mungkin pada video kali ini saya tidak menjawab dengan satu jawaban tunggal, tapi kita sekarang tahu dan mengerti tentang argumen seberapa luas air bah menjangkau pada masa itu. Saya sangat bersyukur apabila teman-teman diberkati melalui video ini. Oke, akhir kata, keep your faith, your hope, and your love. Jesus bless and love you all.